Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nirwana. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syahkuala. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu mata kuliah Politik, HAM, dan Demokrasi. Nah, nanti kedepannya kita akan membahas beberapa materi tentang HAM terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan tentang hak, dan nanti saya juga akan menjelaskan salah satu contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai definisi dari HAM itu sendiri terlebih dahulu. HAM itu merupakan singkatan dari hak asasi manusia. Yang mana HAM atau hak asasi manusia ini itu adalah seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak kita sudah ada di dalam kandungan sebenarnya, ya. Kemudian hak ini kita bawa dari lahir hingga sampai masa hidup kita di dunia. Nah, jadi hak ini adalah HAM ini harus dihormati oleh manusia-manusia lain yang hidup di muka bumi, dan HAM ini juga harus dijunjung tinggi dan dihormati lagi, serta harus dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Nah, jadi kita sebagai manusia itu sudah memiliki yang namanya HAM atau hak asasi manusia, yang mana dengan adanya HAM ini orang tidak bisa semena-mena mengambil hak kita karena personal kita sendiri sudah memiliki hak. Contohnya itu adalah seperti hak hidup, hak dalam kebebasan untuk berbicara, itu juga merupakan salah satu HAM atau hak asasi manusia. Jadi ketika hak kita seperti hak hidup tadi kemudian direnggut oleh orang lain, atau kata kasarnya itu kita bisa bilang kita dibunuh. Jadi itu merupakan sebuah pelanggaran dari HAM atau hak asasi manusia. Dan dengan begitu kita masih bisa menuntut apa yang menjadi hak kita yang sudah direnggut oleh orang lain, gitu. Baik, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu HAM. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang pelanggaran HAM. Nah, apa itu pelanggaran HAM, ya? Jadi pelanggaran HAM itu adalah merupakan hak dari seorang manusia yang direnggut oleh orang lain atau tidak dihormati oleh orang lain, gitu. Salah satu contoh dari pelanggaran HAM itu sendiri adalah seperti terjadinya sebuah pelecehan seksual, ya, itu juga merupakan salah satu contohnya. Kemudian pembunuhan, kemudian bulian itu juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM, dikarenakan kita sudah diberikan hak untuk hidup dengan bebas, dengan tenang di muka bumi. Kemudian ada orang lain yang merenggutnya. Nah, itu yang dinamakan dengan pelanggaran HAM. Nah, kemudian kita juga membahas tentang apa itu hak. Nah, kita kan sudah sering mendengar tentang hak-hak, tetapi kita terkadang belum tahu sebenarnya hak itu apa, ya. Jadi hak itu merupakan sebuah kepemilikan, ya. Kepemilikan dari diri kita yang sudah diberikan secara alamiah. Nah, itu dia yang disebut dengan hak.
kepemilikan atau kepunyaan dari diri kita yang sudah ditentukan dan diberikan secara alamiah. Baik, tadi kita sudah menjelaskan mengenai apa itu hak asasi manusia dan apa itu pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri, kemudian apa itu hak. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas tentang contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Oke, di sini saya mengambil contohnya itu adalah kasus penghilangan aktivis pada tahun 1998. Nah, jadi pada tahun 1998 itu ada kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu penghilangan aktivis atau penculikan secara paksa seorang aktivis yang pro terhadap demokrasi. Nah, kasus ini disebut dengan pelanggaran HAM karena kan pada kasus ini seorang aktivis yang seharusnya memiliki hak untuk hidup atau berpendapat, ya, itu juga salah satu hak sebenarnya dalam bernegara, yang mana haknya itu direnggut dengan mereka itu diculik dan dihilangkan secara paksa atau tidak dengan secara sukarela. Jadi awal mula kasus ini itu terjadi yaitu pada bulan Mei tahun 1998, itu tepat masih pada pemerintahan Soeharto, yang mana pada bulan Mei ini itu terjadi sebuah aksi demonstrasi yang mana para aktivis itu menuntut Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya, dikarenakan pada masa itu pada masa pemerintahan itu lebih bersifat kepada otoriter, ya, dan lebih mementingkan keamanan. Jadi terjadilah aksi dari seorang aktivis dan ini dianggap mengganggu keamanan negara. Kemudian pada saat itu metode yang dilakukan oleh pasukan militer yang lebih cepat itu adalah untuk menghambat mengganggunya keamanan negara, yaitu dengan menghilangkan paksa atau menghilangkan dengan tidak sukarela seseorang dari sebuah negara tersebut. Gunanya itu untuk ketahanan sebuah negara itu pada masanya. Selain itu mereka juga dihilangkan karena dianggap sebagai lawan dalam sistem pemerintahan negara Indonesia pada tahun 1998 tersebut. Jadi mereka dihilangkan paksa untuk melumpuhkan perlawanan, ya. Jadi seperti itu cerita singkatnya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang tidak bisa dilupakan sama sekali oleh rakyat negara Indonesia itu sendiri, dikarenakan ini juga salah satu pelanggaran HAM terbesar yang terjadi di negara. Bukan hanya berita kasus ini bukan hanya tersebar di negara Indonesia saja, bahkan sudah sampai ke dalam tahap internasional. Nah, dari situ jelas bahwasanya kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang cukup besar. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video ini. Mungkin saya juga masih banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf dikarenakan saya juga masih dalam tahap pembelajaran dan masih dibimbing oleh pembimbing saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata boleh di komen untuk saya bisa memperbaikinya untuk kedepannya. Baik, saya akhiri. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.